Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ramadhani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Kota Anau, Kabupaten Solo. Baiklah, hari ini saya akan melakukan proses pra-observasi yang akan saya laksanakan di sekolah SD Negeri 1 Kota Anau. Dan saya juga tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Samyuni Elva dari kelas 4A. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Eva? Alhamdulillah baik. Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Eva. Baiklah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya? Ya, Bisa Ibu? bisa. Bisa. Baiklah. Adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal yang akan Ibu lakukan nanti ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, sehingga nantinya Ibu bisa memberikan pelajaran kepada murid yang lebih baik lagi. Kemudian dari percakapan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan observasi nantinya. Bisa Bu Eva? Bisa. Baiklah. Pertanyaan pertama, kira-kira apa tujuan yang akan Ibu capai pada proses pembelajaran ini? Tujuan yang ingin dicapai adalah siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara bentuk serta fungsi dari bagian-bagian tubuh manusia, yaitu yang ditanda kutip itu adalah panca indera. Jadi nantinya Ibu akan melakukan pembelajaran mengenai panca indera nantinya Ibu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, model atau area apa yang dikembangkan? Model yang pengembangan yang akan saya kembangkan yaitu pertama pengembangan sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah, jadi areanya itu ingin dicapai sikap, Iya. pengetahuan dan keterampilannya sampai Iya. tadi ya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana pembelajaran yang Ibu capai itu rancangannya seperti apa? Kemudian strateginya juga seperti apa nanti diterapkan dalam kelas, modelnya, strateginya, ataupun dari metode yang pembelajarannya. Mungkin strategi di dalam pembelajaran nantinya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan KSE, kesiapan belajar siswa yang bisa diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan minat dan bakat siswa yaitu visual, audio, kemudian kinestetik. Kalau model pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya adalah pembelajaran yang discovery learning, yang mana saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran, membagi petunjuk percobaan, melaksanakan percobaan dengan bimbingan guru tentunya. Kemudian menunjukkan gejala yang diamati, kemudian menyimpulkan percobaan. Kalau metode pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya metode kelompok, diskusi gitu Bu ya, kemudian tanya jawab dan penugasan. Oke, baik. Jadi pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya strateginya itu berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran KSE, kemudian modelnya discovery learning dan metodenya diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Baik, Bu. Nah, bagaimana Ibu menggunakan media nantinya ketika Ibu dalam proses pembelajaran? Media yang akan saya gunakan nantinya adalah saya akan menggunakan laptop sama infocus. Saya akan memperlihatkan kepada siswa yaitu video pembelajaran tentang panca indera. Nah, dari media tersebut kira-kira kapan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang nanti Ibu sampaikan? Hari ini saya bisa melakukannya Bu, mungkin di jam ke-4 dan ke-5 nanti ya Bu ya. Nah, baik. Berarti hari ini jam ke-4 dan ke-5 Ibu akan melakukan proses pembelajaran di kelas dan kemudian nantinya saya juga akan melihat bagaimana proses jalannya kegiatan pembelajaran seperti yang disampaikan tadi. Kemudian setelah Ibu lakukan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir nanti ya Bu ya. Itu percakapan pasca observasi yang dimana nantinya akan juga
juga dibantu atau dibimbing oleh pengajar praktik nantinya ya. Nah, sebelum kita akhiri hari ini, kira-kira apa yang akan didapatkan dari hasil percakapan kita pada saat ini? Yang saya dapatkan, saya dapat menentukan media pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya di kelas. Kemudian saya dapat menentukan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya di dalam kelas. Oke, baik Bu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan saya ketika pra-observasi sekarang. Nanti jam keempat dan kelima kita akan melakukan observasi dalam kelas ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu yang telah mau berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Sampai ketemu nanti di jam keempat dan kelima ketika kita melakukan observasi. Demikianlah percakapan pra-observasi yang dilakukan pada hari ini. Nanti juga akan melakukan observasi di kelas. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.